Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiana Priharwanti. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan dengan NIDN 0625068502. Bidang keahlian saya mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya adalah dasar ilmu gizi, gizi kerja, dan juga kesehatan reproduksi anak, kesehatan ibu dan anak. Dalam pembelajaran perkuliahan saya menggunakan metode atau teknik DIA, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery ini saya menyampaikan materi kepada para mahasiswa melalui teknik ceramah, diskusi, dan juga problem based learning. Adapun interaction di sini saya selalu memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk dapat melakukan feedback terhadap materi yang telah saya sampaikan. Dan assessment di sini saya selalu melakukan di setiap awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan, dan penilaian yang saya lakukan adalah hasil kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa terkait dengan bobot persentase baik di UTS, UAS maupun penugasan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Ilmu Gizi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang ada di program studi kesehatan masyarakat di semester 2 dengan bobot SKS 3. Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar ilmu gizi, keterkaitan ilmu gizi dengan kesehatan tubuh, meliputi sejarah perkembangan ilmu gizi, pengertian, sifat, sumber, dan juga fungsi, serta kelebihan maupun kekurangan akibat dari konsumsi zat gizi di dalam tubuh. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah dasar gizi ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar gizi, mahasiswa mampu menguasai tentang karbohidrat, mahasiswa mampu menguasai tentang protein, mahasiswa mampu menguasai tentang lemak, mahasiswa juga mampu memahami tentang vitamin dan juga mineral serta cairan elektrolit di dalam tubuh. Dan juga mahasiswa diharapkan mampu memahami program-program gizi yang telah dicanangkan oleh pemerintah, serta mahasiswa juga mampu memahami permasalahan gizi yang berkembang di Indonesia, serta bagaimana keterkaitan atau peran gizi di dalam daur kehidupan manusia. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan salah satu video real teaching saya di mata kuliah ini, yaitu mata kuliah dasar gizi yang saya ampu di semester 2 program studi kesehatan masyarakat. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua ya, kembali bertemu lagi dengan saya untuk memulai aktivitas perkuliahan kita pagi ini. Seperti biasa ya, kita mulai dengan berdoa supaya apa yang disampaikan ya menjadi keberkahan kita semua. Silakan untuk counting atau siapa yang mau memimpin doa, monggo. Baik, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut pertanyaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk kuliah kita pagi ini ya. Melanjutkan tema yang kemarin ya, kita telah membahas banyak hal ya terkait dengan makronutrien yang sudah Ibu sampaikan ya, salah satunya dari karbohidrat ya. Untuk mereview kembali apa yang kemarin telah Ibu sampaikan, coba mungkin saya tunjuk mungkin ya untuk bisa memberikan ulasan ya atau
saya ingin melihat sebetulnya materi yang kemarin itu sudah Anda pahami atau malah belum ya. Karena hari ini saya ini kan absen dulu ya. Saya acak supaya saya bisa tahu apakah mahasiswa ini sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mbak Hasna, kemarin kan Ibu menyampaikan terkait dengan makronutrien ya. Makronutrien yang mungkin kita kenal salah satunya adalah karbohidrat. Coba mungkin Anda bisa menjelaskan ya fungsi dari atau peran dalam karbohidrat di dalam tubuh kita. Jadi duduk aja. Peran karbohidrat dalam tubuh adalah sebagai sumber energi, lalu untuk membantu metabolisme lemak dan juga penyerapan zat kalsium. Selain itu, karbohidrat juga berguna melancarkan pencernaan. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman sudah bisa memahami ya kemarin fungsi dan manfaat dari karbohidrat di dalam tubuh ya, salah satunya adalah sebagai sumber energi. Nah, untuk tema kita hari ini adalah saya akan memberikan topik mengenai gizi dan daur kehidupan manusia. Ya, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, dalam daur kehidupan ini gizi memiliki peran yang sangat penting ya. Siklus kehidupan kita kan dimulai dari sejak dalam kandungan ya. Jadi siklus kehidupan itu mulai kita dalam kandungan menjadi janin ya, kemudian dilahirkan menjadi bayi, kemudian menjadi remaja ya, kemudian dewasa dan kembali lagi prosesnya untuk melakukan proses reproduksi, menjadi orang tua, melahirkan lagi, dan sampai nanti di masa lansia. Tentunya dalam siklus kehidupan ini ya akan memerlukan gizi sebagai penopang kesehatan. Nah, dalam mata kuliah ini ya ada beberapa capaian pembelajaran. Jadi pembelajaran kita pagi ini akan mengupas habis dengan output ya, mahasiswa mampu memahami mengenai daur kehidupan, kemudian memahami faktor penentu kebutuhan gizi dalam daur kehidupan, dan yang ketiga adalah bagaimana sebetulnya kebutuhan gizi di dalam setiap siklus kehidupan. Nah, kita awali dari gizi ibu hamil ya. Mungkin yang pernah Anda dengar ya, ibu hamil ini kan kalau hamil ini banyak pantangan ya. Masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan ya, mungkin di sekitar kita itu kan sering ya, oh kalau hamil itu nggak boleh makan apa? Ikan, apa? Sotong, cumi. Kenapa kok nggak boleh makan cumi? Kulitnya hitam. Terus ada lagi? Nggak boleh makan apa? Nggak boleh makan setelah maghrib. Ya. Nah, mitos-mitos seperti itu menurut Anda semua nih, ada hubungan tidak mitos tersebut dengan kejadian anak atau bayi yang dilahirkan? Apakah betul ibu hamil yang mengkonsumsi banyak sotong, kalau bahasa Jawa ya, cumi-cumi itu, nanti anaknya lahir kulitnya hitam? Enggak. Ya. Mitos. Itu yang disebut dengan mitos. Apa hubungannya? Padahal mau berkulit hitam, mau berkulit putih, coklat, ya, pink atau orange gitu ya. Itu semuanya tergantung dari genetik orang tua. Ya kalau orang tuanya putih, dari bapaknya putih, ibunya putih, ya anaknya kan nggak mungkin ada kemungkinan kecil untuk berkulit hitam. Ya. Kemudian apa tadi? Makan setelah maghrib ya. Beberapa wilayah itu masih membumikan ya mitos-mitos tersebut supaya ibu hamil itu tidak makan setelah maghrib. Ya, padahal ibu hamil itu isinya berapa orang? Dua. Nah, apalagi
kalau sedang isinya ada dua, tentu kebutuhan energi, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, dan kebutuhan gizi yang lainnya tentunya akan berbeda dengan orang yang normal. Nah, ada mitos yang lain juga kalau misalnya tadi makan setelah maghrib itu pun terjadi pada pasca melahirkan. Ya, kalau ibu setelah melahirkan itu biasanya nggak boleh makan setelah maghrib. Ya, inilah yang menjadi akibat dari kejadian angka kematian ibu di Indonesia, salah satunya ya tadi peran-peran mitos yang masih dikembangkan, dibudidayakan atau dibumikan oleh masyarakat. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah beberapa istilah dalam kehamilan menurut Brown. Ya, jadi di sini ada masa konsepsi, kemudian menjadi embrio, kemudian menjadi bayi atau fetus, dan kemudian di usia memasuki usia trimester ketiga sudah berbentuk siap lahir ya, neonatal, dan pada saat dia dilahirkan ini yang disebut dengan post neonatal. Nah, ternyata orang yang sedang hamil ya memiliki pengaruh ya yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Di sini adalah contoh gampang yang saya sebutkan. Jadi seorang ibu dalam kondisi hamil tentunya kondisi kesehatan ini akan sangat dipengaruhi oleh status gizi ya, itu yang dari internal, kemudian dari genetik dan juga faktor eksternal. Jadi ada kemungkinan ibu hamil mengalami gejala seperti susah nafas yang berakhir pada asma. Ya, salah satunya kemungkinan besar adalah dari faktor eksternal karena polusi udara, kemudian asupan gizinya juga tidak seimbang ya. Dan kejadian balita pendek ya, itu ada kemungkinan juga dari faktor genetik selain dari faktor status gizi maternal. Jadi alangkah lebih baiknya ketika keluarga sudah membangun keluarga, ada baiknya mempersiapkan status gizi si anak sejak dari kandungan, betul. Ya. Nah, ini adalah status gizi prahamil. Nah, ini buat calon ibu-ibu. Ya, Anda semua kan di sini adalah calon bapak dan calon ibu. Ya. Jadi status gizi prahamil artinya kondisi sebelum ibu itu mengalami kehamilan. Ya, tentu ini salah satunya diukur dari IMT. Kenapa kok IMT itu berperan penting dalam mempengaruhi kondisi atau status gizi ibu? Ada yang tahu? Pernah mendengar lila? Ya, tahu apa Mbak? Lingkar lengan atas. Ya, ukuran lila ini menjadi salah satu standar dalam menentukan status gizi perempuan ya, terutama perempuan calon ibu. Jadi batasan untuk lila yang baik atau lila yang dianggap normal itu di atas 23,5 cm. Jadi nanti kalau di rumah ya nanti kalau kita melakukan praktikum ya, kita melakukan praktikum untuk antropometri ya. Nanti salah satunya adalah pengukuran lila atau lingkar lengan atas. Di mana kalau indikator 23,5 ya, jadi di bawah 23,5 cm itu punya resiko untuk kek. Ya, menderita kurang energi kronis. Makanya kenapa status prahamil ya ini dianggap penting karena lila ini salah satu indikator dari kek ya. Sehingga bagaimanapun juga kalau remaja putri ini supaya dia bisa disiapkan menjadi ibu yang lebih siap ya untuk melahirkan generasi yang lebih sehat, berarti si ibu ini harus mendapatkan kecukupan
energi, kecukupan protein, dan juga zat gizi yang lain supaya tidak terjadi kurang energi kronis. Kenapa kok kurang energi kronis ini perlu diperhatikan? Resiko apa yang terjadi kalau ibu hamil mengalami KEK? Ada yang tahu? Kematian. Betul. Angka kematian ibu salah satu faktornya adalah anemi. Ya. Jadi terjadinya KEK ini sangat berpengaruh pada yang namanya kurang energi kronis, ya. Jadi status gizi ibu hamil ini bisa kita lihat dari asupan makan yang inadekuat saat remaja. Jadi ini kan para remaja semua ya. Nah, sukanya makan seblak, ya. Suka makan apa itu namanya? Cireng. Nah, di mana yang Anda makan itu memang cukup mengenyangkan. Ya, paling hobi mungkin ini ya, mie instan ya. Nah, mie instan itu adalah makanan yang menenangkan buat para remaja. Ya, karena menenangkan di kantong, menenangkan juga di perut, ya. Udah gitu ditambah dengan nasi, ya. Ternyata itu adalah sahabat karib yang tidak sehat. Ya. Tapi setahu saya kalau di kafe-kafe ya, yang ditawarkan itu menunya justru mie instan tambah nasi, habis itu apa? Es kopi. Iya kan? Judulnya apa? Warmindo. Ya kan? Warmindo itu ya, bukannya saya tidak membolehkan. Mungkin sesekali Anda boleh, tapi kan kita perlu ketahui bahwa yang kita asup karena kita adalah calon penerus ya, yang akan nanti meneruskan keberlangsungan manusia ya. Tentunya kan ingin keturunannya menjadi anak yang sehat ya, tidak stunting ya. Tentunya kita harus memikirkan apa yang kita asup mulai dari saat ini supaya belum terlambat. Jadi yang kita masukkan ini sebagian besar adalah karbohidrat. Dari mana Anda mendapatkan protein? Ya, walaupun sebetulnya mie instan ada kadar proteinnya, tapi kan tidak sebesar ya kalau kita memakan real food. Ya, real food yang kemarin Ibu sampaikan ada daging, kalau misalnya dari protein, ada ikan, ayam, ya itu. Jadi kalau dalam masa remajanya ini sudah mengalami ketidakseimbangan dalam asupan, ya tentunya ini akan sangat berpengaruh pada kondisi status gizi ibu, ya. Nah, kemudian kalau yang menjadi hambatan dalam pertumbuhan janin ya, ini bisa Anda lihat dari skema yang saya ambil ya dari sebuah sumber, di mana kalau status gizi ibu kurang ya, kemudian volume darah selama hamilnya itu kurang ya, ternyata ini akan berpengaruh pada aliran asupan makanan si janin ya. Makanya kenapa kok stunting ya, itu disebabkan salah satunya adalah bagaimana keadaan status gizi ibu ya, terutama pada saat remaja. Nah, pada masa kehamilan ini akan dibagi menjadi 3 semester, trimester. Jadi trimester pertama ya, di awal-awal kehamilan ini merupakan periode yang paling kritis. Kita lihat kenapa kok disebut periode paling kritis ya. Biasanya pada keadaan umum ibu hamil awal-awal merasakan kehamilan itu pasti merespon dengan berbagai tindakan atas kehamilan itu. Ada yang menjadi malas bergerak ya, ada yang hobinya tidur ya,
Bahkan yang lebih sering terjadi ini adalah tidak mau makan. Ya, ada juga yang berkeinginan makan namun dia ada mual, muntah berlebihan sampai berlarut-larut. Ada yang cuman hanya 1 bulan pertama, 3 bulan pertama. Namun ada yang sampai di usia kehamilan memasuki trimester ketiga itu baru stop. Wah, itu sudah berapa kalori yang tidak di-input ke dalam tubuh ibu. Kasihan ya. Ya sudah ibunya mungkin juga lemas, bayinya juga ditakutkan tidak mendapatkan asupan yang adekuat. Nah, beruntung kalau si ibu ini tidak memiliki masalah mual, muntah, hobi makan, tidak pilih-pilih ya, dan mau melakukan aktivitas sesuai dengan usia kehamilan. Jadi kalau mungkin Anda sering men-scroll Instagram ya, ada ibu hamil yang tetap angkat beban, ya, ikut fitness, ya. Itu sebetulnya tidak ada masalah selagi dia memang awalannya dia memang biasa dengan fitness tadi. Tapi nek belum pernah sama sekali melakukan fitness, ujuk-ujuk pas hamil dia melakukan fitness, nah ini kan sebuah tindakan yang ini ya perlu dipertanyakan. Nah, ini adalah pentingnya ya. Jadi bagaimanapun periode pertama ini harus dilalui ibu dengan baik ya, karena pada saat trimester pertama ini sedang permulaan dibentuknya janin ya. Jadi kita yang ibu hamil pada kondisi trimester pertama itu tentunya juga harus menghindar ya, bukan hanya di trimester pertama ya, dari kehamilan itu juga perlunya adanya pembatasan pada apa yang masuk ketika yang tidak baik seperti obat-obatan ya, penggunaan jamu yang berlebihan ya. Yang harus masuk itu adalah hal-hal yang baik. Nah, ketika trimester kedua, ini fungsi gizi di sini adalah untuk memproduksi ASI. Ya, ASI ini mulai sudah terbentuk, kemudian fungsi dari gizi ini adalah untuk membentuk struktur organ janin. Ya, kemudian ini adalah trimester ketiga, ya. Jadi trimester ketiga ini adalah masa yang rumit dalam pertumbuhan janin. Ya, jadi di sini bayi itu harus mendapatkan prioritas lebih dibandingkan ibu untuk mengambil cadangan zat gizi buat sangu. Ya, ketika nanti bayi itu lahir. Kemudian makan atau kebutuhan gizi ibu, ya, ibu hamil, ini bukan jumlahnya yang banyak, 2 kali lipat, ya. Namun di sini adalah asupannya yang tepat. Ya. Dalam artian bukan berarti orang hamil misalkan biasanya makan nasi megono 1 bungkus, ya, ketika hamil menjadi 2 bungkus. Bukan seperti itu ya konsepnya ya, tapi makan. Jadi kolostrum ini yang berwarna kuning ya. Dan biasanya kalau di desa-desa ini seringkali dibuang, dianggap menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan. Padahal justru di sini nilai gizinya itu yang paling tinggi. Oke, ini beberapa isi dari ASI ya. Mungkin untuk penjelasan saya hari ini saya cukupkan. Ada pertanyaan tidak sebelum Ibu akhiri? Ya, teman-teman apakah sudah bisa memahami? Sudah? Ada pertanyaan? Oh ya, silakan Mas. Izin bertanya Bu, bagaimana pengaruh ibu hamil yang tidak memenuhi gizi? Oke, ibu hamil yang tidak memenuhi gizi ya. Ya. Tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika ibu ini
hamil ya harus mempersiapkan kondisi fisik terutama juga asupan nutrisinya. Kenapa kok harus kita persiapkan? Banyak hal yang menjadi resiko kehamilan itu sendiri. Bisa ada AKI tentunya ya. Dan yang lebih parah ini angka kematian bayi dan balita. Ya, kalau mereka selamat tidak terjadi AKI dan AKB, tentunya keadaan stunting. Gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, Mbak. Izin bertanya, Bu. Tadi kan seperti yang sudah dijelaskan, ibu yang mengalami malnutrisi itu bisa mempengaruhi pertumbuhan janin. Nah, di sini apakah kecerdasan pada anak juga tergantung dari pola konsumsi ibunya? Oh, jadi ada beberapa sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua, ya. Salah satunya adalah kecerdasan. Jadi kecerdasan ini adalah genetiknya dari si ibu. Nah, makanya kalau si ibu punya genetik yang sudah bagus, ya, ditambah dengan asupan makan yang bagus, tentunya anak tersebut juga akan memiliki potensi kecerdasan yang sama. Ya, jadi kalau genetiknya sudah bagus, alangkah baiknya kalau dia diasup juga dengan pola asuh dengan memberikan makanan atau nutrisi yang seimbang. Oke, sudah cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Ya, Mbak. Sempat disinggung Ibu tentang susu formula. Nah, itu bagaimana ya Bu? Biasanya mengapa bayi yang minum susu formula itu terlihat lebih gemuk? Lebih gemuk ya. Nah, kalau kita lihat di iklan-iklan ya, karena iklan ini adalah bentuk komersil supaya para ibu, calon bapak ini mau membeli produk mereka, tentunya pasti digembar-gemborkan bahwa produk susu formula ini jauh lebih bukan menggantikan ASI tapi memiliki nutrisi yang dibilang mirip seperti ASI atau mungkin ada beberapa tambahan yang tidak dimiliki ASI yang menyebabkan kondisi anaknya menjadi lebih gemuk, lebih menggemaskan karena kan iklannya bayinya ginuk-ginuk gitu ya. Nah, berbeda dengan bayi yang diberikan ASI saja. Nah, ini karena kondisi atau nutrition fact yang ada di dalam susu formula ini kan buatan pabrik, bukan buatan dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu kan Allah itu sudah memberikan konstruksi atau komposisi ASI ini sedemikian rupa diberikan pada saat yang tepat. Jadi asupannya itu sesuai dengan usia. Ya, jumlah mineralnya, jumlah lemaknya, jumlah proteinnya itu tentunya sesuai dengan usia si bayi. Berbeda dengan susu formula yang lebih banyak menggunakan asupan gula. Ya, di sini perlu pertebal bahwa kandungan gula yang tinggi memang akan lebih cepat menggemukkan kondisi bayi. Namun tadi gemuknya ini sangat berbeda dengan bayi yang hanya diberikan ASI. Jadi lebih gember-gember gitu tidak kencang. Nah, kalau bayi dengan ASI biasanya gemuk tapi tidak terlihat gemuk. Bobotnya lebih berat, biasanya seperti itu dibandingkan dengan yang susu formula dan dia lebih kencang dalam otot-ototnya. Ya, seperti itu ya, karena kandungan lemaknya antara susu formula dengan ASI itu sangat berbeda. Jelas ya? Oke, ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Tidak ada? Cukup jelas? Baik, kalau sudah tidak ada, ya untuk perkuliahan kita pagi ini Ibu akhiri. Terima kasih sudah mengikuti kuliah saya, ya mohon maaf lahir batin. Nanti kita bisa melakukan diskusi lanjut ketika Anda di rumah, ya ada hal-hal yang ingin disampaikan silakan WA saya atau mungkin bisa melalui grup ya untuk kita diskusi. Terima kasih teman-teman. Ya saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.